Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hawa Hanifah dari Prodi IPA. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang etika dalam berorganisasi. Apa sih itu etika berorganisasi? Etika berorganisasi adalah nilai-nilai moral dan prinsip yang menjadi pedoman perilaku individu maupun kelompok dalam satu organisasi. Etika ini membantu menciptakan suasana kerja yang sehat, harmonis, dan profesional sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Nah, etika ini sangat penting karena membantu menciptakan suasana kerja yang sehat, harmonis, dan profesional. Karena dengan adanya etika, anggota organisasi merasa dihargai dan aman untuk mengemukakan ide serta pendapat yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan inovasi. Selain itu, etika ini juga membangun kepercayaan antara anggota dan dengan publik, serta mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan adil dalam organisasi. Nah, nilai yang selanjutnya nilai-nilai etika dalam berorganisasi. Yang pertama, tanggung jawab. Dalam organisasi, berarti setiap anggota harus menjalankan tugas dan perannya dengan penuh kesadaran dan komitmen sesuai dengan aturan yang berlaku agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, kejujuran dan transparansi. Ini juga sangat penting untuk membangun kepercayaan antar anggota dan dengan pihak luar. Kejujuran juga merupakan sikap terbuka dan tidak menyembunyikan fakta, sedangkan transparansi berarti memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses sehingga komunikasi menjadi efektif dan konflik internal dapat diminimalkan. Yang ketiga, kedisiplinan. Nah, ini juga kunci penting agar setiap anggota mematuhi aturan dan jadwal yang telah ditetapkan sehingga tercipta lingkungan kerja yang tertib dan produktif. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga mencerminkan sikap saling respect yang menjadi dasar kerjasama yang baik, di mana setiap ide atau kritikan diterima secara terbuka untuk kemajuan bersama. Yang kelima, kerjasama dan empati, yang memungkinkan anggota untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain, menciptakan suasana kerja yang harmonis, dan memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, menghindari konflik kepentingan, yang mana menjaga agar keputusan yang diambil tidak didasari oleh kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan terbaik organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, menjaga kerahasiaan, yang berarti informasi penting yang bersifat sensitif atau strategis tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang demi keamanan dan kepercayaan dalam organisasi. Nah, di sini juga ada sikap dan perilaku etis. Yang pertama, melaksanakan tugas dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, konsisten dan profesional. Yang ketiga, memelihara kerahasiaan informasi. Yang keempat, membangun kerjasama yang kooperatif. Di sini juga ada contoh penerapan etika dalam organisasi. Yang pertama, menghormati perbedaan pendapat. Yang berarti setiap anggota organisasi harus menghargai dan menerima adanya sudut pandang yang berbeda, karena hal ini memperkaya diskusi dan membantu organisasi menemukan solusi terbaik tanpa memaksa kehendak pribadi. Yang kedua, tepat waktu dalam tugas dan rapat. Ini juga sangat penting karena mencerminkan kedisiplinan dan personalisme, disiplin
disiplin waktu, membantu menjaga ritme kerja yang efisien, menghormati waktu orang lain, dan memastikan kelancaran koordinasi antar anggota tim. Nah, contoh yang ketiga, menghindari praktik korupsi dan nepotisme. Ini bagian dari etika organisasi yang menjaga keadilan, transparansi, dan integritas. Korupsi dan nepotisme merusak kepercayaan anggota dan publik terhadap organisasi serta menghambat pencapaian tujuan secara objektif. Yang contoh keempat, transparansi dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan berarti proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan jelas dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Ini membangun kepercayaan, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan informasi yang benar dan adil. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Etika berorganisasi adalah fondasi penting yang menjaga keseimbangan hubungan internal dan eksternal organisasi demi keberhasilan bersama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.